Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Allah yang baik, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat memahaminya melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal 7 ayat 1-5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Adapun tema kita adalah hikmat itu saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita kembali terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal yang begitu banyak memiliki hikmat yang mengajarkan hikmat itu sendiri bagi setiap orang yang mau merenungkan dan sungguh-sungguh menjalankan apa yang dikatakan dari hikmat itu sendiri. Jadi memang mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita ini berdasar pada hikmat Tuhan, yakni yang kita dapat dari firman-Nya itu sendiri. Sehingga dalam tiap langkah hidup kita, walaupun begitu banyak masalah yang menghadang, kita akan tetap dapat berdiri kuat mengatasi setiap masalah tersebut. Sekalipun begitu banyak tantangan, sekuat apapun yang menerpa kehidupan kita, kita tidak akan goyah di dalam iman kita kepada Tuhan, karena kita hidup mengandalkan firman-Nya. Apa yang dikatakan dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sehingga saudara-saudaraku, ketika kita memilih untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka hikmat dari Tuhanlah akan dicurahkan bagi kita. Sehingga dengan hikmat-Nya itu kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Demikian juga Raja Salomo, salah satu penulis kitab Amsal ini, dan yang paling banyak menuliskan Amsal-Amsal ini, adalah seorang raja yang mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa itu bagi Salomo. Dan dalam hidupnya Salomo sangat diberkati dan menjadi raja yang sangat dikenal sampai ke segala bangsa pada zamannya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dialah yang akan memelihara hidup kita dan memberkati setiap langkah hidup yang kita jalani. Dan lewat perenungan kita saat ini, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tetaplah berpegang pada perintah-Nya, dan kita akan hidup. Tuhan memerintahkan kita untuk berpegang kepada segala perintah-Nya. Ini berarti bahwa dalam pekerjaan, aktivitas, kegiatan sosial, dan lain sebagainya, kita harus tetap berpegang pada firman-Nya. Janganlah kita sampai berkompromi dengan cara-cara dunia yang selalu menggoda kita untuk dapat meraih segala keinginan kita. Saudara-saudaraku,
Tuhan mengatakan untuk menyimpan ajarannya, seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. Kita akan melindungi mata kita sedemikian rupa apabila ada sesuatu yang mengganggu atau yang akan menyakiti serta merusaknya. Seperti itulah yang Tuhan inginkan ketika kita menyimpan ajarannya. Firman-Nya harus kita jaga sedemikian rupa agar selalu hidup dalam hati kita. Janganlah kita biarkan hal-hal duniawi lebih mendominasi hidup kita dibandingkan dengan firman-Nya itu sendiri. Karena seberapa banyak hal-hal yang masuk dalam hidup kita, seperti itulah jalan kehidupan kita. Jika hal-hal duniawi lebih banyak masuk dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan bertindak serta dipengaruhi oleh keinginan daging. Tetapi jika lebih banyak firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, dan firman itu akan kita hidupi, yang akan membawa kita bertumbuh dan menjadi seorang pribadi yang berbuah dalam kehidupan, tentunya kehidupan yang baik. Inilah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, yang mencerminkan terang kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan menjaga firman-Nya tetap hidup di dalam hati kita. Oleh karena itu, mulailah mencintai firman Tuhan, mulailah membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan sedikit demi sedikit. Saudara-saudaraku, dan pelajaran yang berikutnya yang dapat kita lihat, bagaimana kita diajar untuk menambatkan semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Maksudnya di sini adalah firman Tuhan yang perlu kita tambatkan pada jari kita, pada loh hati kita. Tuhan di sini memerintahkan untuk menambatkannya pada jari kita, yang artinya bahwa kita harus membuat agar firman-Nya dapat lekat dalam hidup kita dan tidak terlepas dari kehidupan itu sendiri. Jika ada sesuatu yang terikat pada jari kita, maka kita akan selalu teringat akan benda tersebut. Tuhan juga mau agar kita selalu mengingat bahwa ada firman Tuhan yang selalu melekat dalam hati kita. Untuk itu kita juga harus menuliskan segala firman-Nya pada loh hati kita, yakni menjadikan firman-Nya sebagai rema dalam kehidupan kita. Melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, dalam tingkah laku kita, dimanapun itu, dimulai dari keluarga, lingkungan, teman-teman, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, mempraktekkan firman setiap hari yang dimulai dengan membacanya setiap hari, maka firman itu akan melekat dalam hidup kita dan membawa berkat pada kehidupan kita sendiri. Dan yang berikutnya, pelajaran yang kita peroleh adalah bagaimana kita dapat terlindung dari segala godaan, termasuk godaan dari perempuan jalang terhadap perempuan asing. Di sini digambarkan bahwa kita semua tidak adalah yang kebal dari dosa. Siapapun kita bisa jatuh pada dosa perzinahan, dosa seksual. Dan oleh karena itu firman ini juga mengingatkan agar kita terlindungi dari dosa perzinahan itu sendiri. Biarlah firman itu tetap kita hidupi di dalam keseharian kita. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kuasa, termasuk kuasa untuk melawan tipu muslihat iblis yang datang dari godaan seorang perempuan jalang, seorang perempuan asing yang licin mulutnya, yang membawa kita jauh daripada Tuhan serta yang dikehendakinya.
Oleh karena itu ingatlah, ketika Salomo masih berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dia sangat diberkati dan berhasil. Tapi ketika hatinya lebih dicondongkan kepada perempuan-perempuan yang akhirnya mempengaruhi kehidupannya, itulah yang dikatakan bahwa akhirnya Salomo di masa tuanya tidak lagi setia seperti di masa mudanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat ini sangat tegas agar siapapun kita, tidak hanya pada laki-laki tetapi perempuan, jauhilah dirimu dari segala dosa perzinahan. Karena siapapun yang melakukan zina itu dikatakan tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Amsal 6 ayat 32. Dan akibat dari dosa perzinahan itu sendiri adalah siksa dan cemooh yang diperolehnya. Malunya tidak dapat dihapuskan. Jadi dengan ini kita harus lebih waspada dengan mengingat ini, betapa kenikmatan yang sesaat akan mengakibatkan penghukuman yang tidak dapat terhapuskan, termasuk hukuman untuk diri sendiri. Oleh karena itu sangat tegas firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita salah satu manfaat dari firman yang harus kita pergunakan, yang harus kita hidupi bagaikan saudara yang sangat dekat, yang sangat melekat. Demikianlah hendaknya firman itu kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam hidup ini, hingga firman itu sendiri boleh berkuasa dalam hati kita untuk menangkal segala dosa apapun, termasuk dosa perzinahan. Sebab orang yang melakukan zina itu tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Ingatlah ini semua, betapa jahatnya, betapa buruknya dampak dari dosa perzinahan itu sendiri, sehingga Tuhan sangat mengecam ini. Dan ini diingatkan di ayat 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jadi dengan kita mengingat ini, kita lebih lagi berpikir untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu jadikanlah firman Tuhan itu bagaikan saudara, artinya jadikan firman itu yang sangat dekat dengan hidup kita, sehingga firman itulah yang menuntun jalan hidup kita untuk melangkah serta melakukan perintah-perintah Tuhan, hingga kita pun beroleh berkat-berkatnya, dan hidup kita ini dapat jauh dari segala godaan dosa, termasuk dosa perzinahan yang berakibat sangat buruk pada setiap orang yang melakukannya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami senantiasa hidup takut akan Engkau dengan membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu itu sendiri, yakni firman yang sangat dekat bagaikan saudara. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.